Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi amarna bid'awatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasfaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa qala aidan as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Jamaah salat zuhur Masjid As-Sahara Wali Kota Jakarta Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus Bapak Wali Kota beserta jajaran, wakil Perseko, para pejabat di kalangan Wali Kota Jakarta Barat, semua yang hadir dalam kesempatan sholat zuhur ini yang saya muliakan, saya banggakan. Semoga diberikan kesehatan lahir batin jamaah-jamaah semua kita yang hadir dalam sholat jamaah ini, sholat yang sangat luar biasa, yaitu semangat kita menunaikan ibadah tepat waktu dan berjamaah. Jamaah kita semua tahu bahwa sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah ini seperti Bapak-bapak tahu lebih hebat daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua tetap semangat, wabil khusus di bulan Rajab ini yang luar biasa. Tentu bukan para pejabat saja, kita semua sebagai staf, sebagai pegawai, jamaah, masyarakat umum, Kembangan Jakarta Barat khususnya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, amin. Nikmat sehat walafiat, amin. Nikmat iman dan Islam, sehingga kita nyampe di bulan suci Ramadan, amin ya rabbal. Itu ada doanya Pak. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah fi Rajaba, dalam bulan Rajab ini, wa Sya'ban, sebentar lagi nanti kita Sya'ban, wa balighna Ramadana, berikan supaya kami ini hamba-hambamu yang dhaif ini nyampe entar Ramadan, amin. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa kami. Sehingga para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa As-Sahara rutin memberikan mauidhah hasanah, siraman-siraman rohani, thalabul ilmi, karena memang perintah agama sangat luar biasa. Utlubul ilma itu Pak minal mahdi ilal lahdi. Kita nggak usah ngeluh lagi, Ustadz saya udah tua. Nah justru tua ini, karena nuntut ilmu itu dari kecil sampai kita mati. Jadi batas maksimalnya ya mati. Bapak ngaji dari kecil Quran, hadis, fikih nggak habis-habis. Quran spesifikasi aja sampai hafal Quran nggak rapi-rapi. Belum bicara tafsirnya. Bagaimana kita mengkaji hadis, bagaimana itu dari mulai terjemah hadis sampai tafsir hadis, usul hadis, sampai aplikasi dari bahan hadis itu nggak habis-habis. Apalagi ngaji fikih, masya Allah. Karenanya As-Sahara ini luar biasa. Saya monitor ngaji kitab fikih, ya, kitab tafsir dan lain sebagainya. Hari ini saya ditugasi untuk kultum, namanya juga kultum Pak. Jadi nggak boleh lama-lama saya. Mungkin Bapak ada yang puasa, ada yang belum makan, ada yang belum ngopi, ada yang belum makan, ada belum istirahat. Tentu jam istirahatnya terbatas. Saya dibatasi 15 menit. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya, panggilan saya Ustaz Cakmur aja. Nama lengkap Haji Muhdimir. Saya bertugas di Kementerian Agama Jakarta Barat dan juga aktif di Wakil Khatib Syuriah PCNU Jakarta Barat. Kemarin saya ketua lembaga dakwah itu,
ketua lembaga dakwah, kemudian saya ditarik di PCNU. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa ini, Allah maja'ana minasyakirin, mudah-mudahan tetap kita mensyukuri nikmat Allah ini. Saya yakin kalau yang rajin ibadah itu udah ngerti banget bahwa dengan syukur itu Pak Ustaz pasti ditambah nikmat. Ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayat yang populer di kalangan pejabat wali kota. Pas hafal tuh oke. Pak Wali hafal, Pak Camat hafal, Pak Lurah hafal, alhamdulillah. Di Pak Wali beserta jajaran itu kalau ngeluarin ayat cocok dengan ulama. Nah, ulama dan umarok ini kerjasama yang baik. Saya lihat alhamdulillah Jakarta Barat cukup baik hubungan antara umarok dan ulama, sehingga masyarakat kita ini menjadi masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tentram, aman, damai, sejuk Jakarta Barat. Dan inilah harapan kita semua tentunya, NKRI harga mati. Gak usah kita hirup pikuk tanda kutip. Ini memang tahunnya tahun politik, tapi kita umat Islam, wabil khusus umat Indonesia, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu jauh lebih mahal. Tentu kita sepakat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a ila akhir ayat. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 100. Mulai dari 102, 34 ini luar biasa Bapak. Nah itu belum surat Al-Hujurat surat 49 ayat 10, 11, 12. Bagaimana menjaga persatuan kesatuan bangsa yang kita kebetulan negara kita ini alhamdulillah ada PBNU. P-nya itu kan Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI harga mati, U-nya Undang-Undang Dasar 45 selesai. Jadi alhamdulillah negara kita yang didasari para pendiri bangsa ini udah mikirin Pak. Ya, lepas dari kawan-kawan ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada Aisyah, Patronan, silahkan Pak, masih itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing ngotot yang paling benar, yang lain kafir, yang lain bid'ah, yang lain salah. Nah ini nggak boleh itu Pak. Nah kita orang-orang ngaji, orang perkantoran ini wawasan kebangsaannya harus luas. Selain ngajinya juga yang harus ditingkatkan. Biasanya karena kepicikan ilmu, tidak nambah ilmu, sehingga kita gampang mengkafirkan orang. Ini imbas-imbas mengkafirkan orang itu, atau memurtadkan orang, atau membid'ahkan orang. Ini kalau orang Betawi kan bisa golok yang main. Makanya jangan mudah mengkafirkan orang. Ya ada di sebuah kecamatan, satu desa ada satu masjid. Kami kemarin Densus 88 datang ke kantor kami koordinasi terkait dengan situasi keamanan masjid Jakarta Barat. Nah, ini jangan sampai masjid-masjid di wilayah bapak-bapak sekalian itu terkena aliran-aliran yang menyesatkan. Nah bermulai kayak gitu itu sehingga dia eksklusif, menyendiri, tidak terbuka, diajak diskusi bersama nggak mau, bahkan disinyalir akhirnya dia menyalahkan aliran yang lain. Kami kita ini tentunya menganut kepada paham ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, itu harga mati insya Allah bisa menengahi berbagai aliran-aliran yang berkembang di Indonesia itu. Ini luar biasa. Kita harus siap memberikan penjelasan, bahsul masail, mujadalah, siap. Maka di NU ada lembaga bahsul masail, ada lembaga dakwahnya. Karenanya Bapak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu harusnya kita kedepankan. Mau jadi pejabat, mau jadi ulama, mau RT, mau RW, di mana kita tampil menjadi muslim, menjadi pendamai bagi mereka-mereka yang rese-rese ini. Maka kita harus sinergi dari berbagai elemen, termasuk kepolisian dan ramil dan lain sebagainya. Dan ini adalah pilar-pilar kekuatan bangsa. Selama ada 4 pilar bangsa ini, itu negara kita masih aman. Selama ini kan ada yang menafsirkan Indonesia akan hancur, Indonesia akan rusak. Ini ngomong hoak aja itu Pak. Kiwamutun dunia itu biar biasa, di antara ulama, para ulamanya aja masih banyak, paku buminya masih banyak.
Di Banten masih jos, Jawa Tengah, Jawa Timur ulamanya masih jos, pondok pesantren masih banyak, ahli zikir masih banyak. Masa Indonesia hancur. Ini berita-berita gini nih hoax itu Pak. Indonesia insya Allah masih kuat. Bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Karenanya kita jalis ahlas sedeki wal wafa, jahlisil ulama, bukan ulama didudukin. Lu ngaji bahasa Arabnya jalasa kan duduk pakai. Ya jelisu sedang duduk. Jalis dudukilah. Oh, ulama kok diduduk. Bergaulah dengan para ulama. Dan salah satu Bapak konsep Islam untuk menggapai kebahagiaan itu saya baca dalam kitab Durratun Nasihin, di antaranya jangan salah gaul. Antakuna sahibatuhu ma'as shodiqin, antakuna sahibatuhu ma'as sholihin. Siapa orang soleh? Ya orang soleh, ya tentu indikasinya para ulama, para habaib, para kiai yang membimbing kita. Dan bapak-bapak pun juga soleh. Soleh memang tidak harus identik dengan kiai ya. Bapak-bapak juga para soleh yang rajin ibadah, rajin qiyamul lail. Nah itu indikasi bahwa kita hidup bahagia, nggak salah gaul. Anak-anak kita ini kan ribet, kena kasus narkoba, kasus apa aja tuh Pak, minuman keras, itu kan gara-gara salah gaul. Maka salah satu hadis yang Bapak sering populer di lapangan itu arba'atun min sa'adatil mar'i, 4 perkara Ustaz. Kalau 4 perkara itu dia bisa dilaksanakan, maka hidupnya akan bahagia. Di antaranya antakuna zaujatu sholihatan, istrinya solehah, ayyakuna auladu abdoron, anaknya anak yang baik-baik, birrul walidain, berbakti sama orang tua, antakuna sahibatu sholihin, pergaulannya orang-orang yang soleh, ayyakuna rizquhu fi baladi, rezekinya di kampung sendiri, jadi dia nggak dilempar ke luar negeri. Itu diantara sa'idah, namanya sa'adah, keberkahan atau kebahagiaan. Saudara, kalau kita sering dipanggil hayya 'alas shalah, ini kita sudah jalankan hayya 'alas shalah. Ingat, setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah. Kita sepakat jamaah pasti, wah, Kiai saya pengen bahagia. Iya, pasti kita semua pengen bahagia, nggak pengen celaka. Nah, justru kebahagiaan dalam perspektif Islam kayak apa? Tadi saya baca itu Pak. Silahkan dikaji tafsirnya Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kejar dulu hiduplah akhirat, tapi ingat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga hidup ente dunia. Ente masih beli mobil, ente perlu rumah, ente pengen bikin kontrakan, masih pengen bini yang cantik, investasi yang banyak. Kenapa? Libtigha'i mardatillah. Jadi konsepnya Al-Qasas itu kejar akhirat, ibadahnya banyakin. Di ayat lain walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat lebih baik daripada urusan dunia. Betul? Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya bagaimana kita menanam kebaikan-kebaikan di muka bumi ini untuk akhirat. Jadi sesuai tanamannya. Hari ini tadi Kiai saya sudah sholat duha, alhamdulillah. Kemarin saya sholat duha 2 Kiai, hari ini 4, besok 6, besok 8, itu meningkat. Kemarin saya tahajud, ada yang rajin puasa. Ya sesuai kadar kemampuan jamaah kita semua. Yang nggak kuat puasa tapi rajin sedekah. Kerjanya neraktir gitu. Kalau ke kantin tuh ada orang makan pengen bayarin, wah cakep juga nih. Dia puasa orang kuat, tapi kalau ada yang ngopi, ada yang rokok, ada yang makan, dia yang bayar. Jadi Pak, Islam ini luar biasa loh Pak. Yang punya ilmu ya dengan ilmu, dia ngajar ngaji nggak minta dibayar gitu, ikhlas, ya kan? Dan nggak perlu pasang tarif, dia ikhlas karena Allah. Ya Allah min haitsu la yahtasib adalah jar majrur yang Allah berikan. Itu sesuai dengan janji Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmunya tinggi, imannya kuat, pasti diangkat derajatnya di sisi Allah. Sama di Indonesia, jangan mimpi pemimpin nasional nanti itu dibilang orang bodoh. Yang bilang orang bodoh itu salah. Yang namanya orang udah diangkat Allah, malikal mulki tu'til mulka man tasya.
wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Gak ada, Pak. Kalau udah Allah yang punya mau dipersulitkan jadi aja. Itu di segala level, Pak. Ya Allah, ya Azizu, ya Jabbar, ya Allah, ya Maliku, ya Qahar. Semua Bapak punya wirid itu. Yang lagi susah, ya Fatah, ya Razak, susah banget Kiai, gimana wiridannya, Pak? Saya udah baca Waqiah tiap hari, Kiai, tapi duit gak datang-datang. Sabar. Doa mah pasti dikabul, Pak. SPP semester anak saya belum kebayar, yang hidupnya ngontrak, kontrakan belum bayar. Ya berbahagialah bapak-bapak sekalian, kontrakannya banyak, 100 pintu, 50 pintu, 40. Kontrakan nggak habis dimakan itu, Pak. Kontrakan dimakan merayap, Pak, ya. Berbahagia, Pak. Bagaimana memfasilitasi, menggunakan kekayaan fadilah Allah, harta ini di jalan Allah. Labaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya wajibkan tiap tahun saya umroh. Siapa yang ngumrohin orang, ngumrohin merbuat masjid. Ini DKI udah luar biasa, Pak. DMI, Dewan Masjid kita ini luar biasa. Pakai provinsi lain ngiri dengan DKI Jakarta. Oh hebat ya Jakarta ya. Bisa mengumrohkan merbuat masjid, pengurus masjid dan lain sebagainya. Nah, kita yang diberikan kelebihan oleh Allah, Pak. Ingat bahwa itu tidak kita bawa. Yang kita bawa itu apa sih? Sedekah jariyah. Bapak udah apa itu? Mana sedekah jariah saya hari ini ya Rabb? Kemarin kita muhasabah tuh, Pak. Kalau bulan Januari itu kan bulan muhasabah. Akhir Desember mau tahun baru, di Januari sampai full masih muhasabah. Mana sedekah kita jariah tahun 2023 kemarin? Bapak yang bisa ngitung, hasibu anfusakum, Bapak yang bisa nimbang, qabla an tuhasabu, sebelum dimuhasabai. Ya kan? Kita itu kalau berat PNS laporan kinerja. Januari kemarin saya bikin kerjaan apa aja itu laporan. Laporanlah kita ke Allah. Kita juga perlu laporan ke Allah. Ya Allah, saya udah umroh Januari. Bulan Februari saya bangun masjid. Bulan Maret saya sedekah janda-janda. Jangan janda yang kaya aja, Pak. Janda-jandanya pokoknya mau kaya, mau pokoknya janda yang membutuhkan. Jangan dipilih janda-janda yang cantik. Semua janda disantuni. Itu laporan, ya Allah, kira-kira ini amalia saya setahun 2023 gimana ya Rob? Yang kita harap itu ke Pak, amalia kita diterima Allah, dilipat gandakan pahala kita, ikhlas. Ini luar biasa. Bapak naik kelasnya itu, amalan kita ini segitu banyak, segunung. Setelah ditulis, dibikin SPC amalan kita itu, setahun dilaporkan ke Allah itu akan kandas kalau amal ibadah itu nggak ikhlas. Itu berat ya, karenanya Islam itu perintahnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Walaupun banyak amalnya tapi dia nggak ikhlas ribet. Karenanya kita harus mulai naik kelas ya. Dalam pengajian-pengajian kultum-kultum sehari-hari itu kita naik kelasnya dari syariat ke hakikat ke makrifat. Ya, dan juga menaikkan kualitas. Kira-kira seperti itu. Zaman dimakan Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada beberapa. Pertama, kalau kita ingin bahagia, perkuat iman dan takwa. Yakin dah itu, Pak. Yakin aja dulu. Aduh, pusing ya Allah, saya ini kurang ini. Memang manusia nggak ada cukupnya. Seolah-olah udah dikasih gaji sekian, naik gaji masih kurang. Udah ada tunjangan kinerja masih aja kurang. Kenapa? Salah jalan. Mungkin salah jalan di awalnya. Kelibet utang bank. Nah, ini kelibet utang bank itu bagian juga dari perspektif yang berbeda, sehingga membuat kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kita digaji oleh bangsa dan negara. Nah, iman dan takwa itu solusinya. Karena iman dan takwa itu ngajarin kita untuk bersyukur kalau dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak sekalian, husnuzon billah. Kalau kita ingin bahagia, jangan suuzon sama Allah kayak tadi Bapak. Ya Rob, kata Kiai saya suruh baca Waqiah, istighfar 1000 kali udah, tahajud deh, saya masih miskin aja ya Rob. Itu suuzon Bapak ke Allah. Jangan suuzon, yakin, cash, nanti Allah kasih. Ya enggak duit yang jeblok di depan Bapak lah. Tidak. Tapi uang itu melalui proses. Ya kan? Rezeki juga tidak semata-mata uang. Teman yang banyak sedikit. Rezeki, atasan yang baik, rezeki untuk saya.
sahabat-sahabat di kantor baik-baik banget, sering traktir saya. Rezeki juga, kan nggak harus uang rezeki. Peluang-peluang, kesempatan-kesempatan bisa silaturahmi, bisa happy, bisa ngopi bareng, rezeki bang. Mosok rezeki selalu duit, diajak ngopi 3.000 rupiah aja tuh alhamdulillah. Alhamdulillah itu loh yang susah banget mengucapinya. Anak kita nggak bersyukur. Katanya doanya Allahumma ja'alna minas syakirin, ya Allah jadikan saya hambamu yang pandai bersyukur. Ketika dikasih nikmat kecil aja, bangun tidur dah alhamdulillah ahyana pada. Ketemu dua kita alhamdulillah lagi. Istri kita masih sakit, apa baru bangun dibikin kopi sama istrinya. Ya Allah alhamdulillah bisa minum kopi. Bikinin sarapan sama istri. Allah istri saya cantik, baik, solehah. Makasih istri yang baik, istri yang cantik. Ini syukur kita ini. Syukur kita yang dipertanyakan sehingga kita selalu tidak bahagia alias ngeluh. Ini harus ngeluh repot. Kalau udah ngeluh 100 orang gini keluarnya sama, problemnya apa? Ekonomi misalnya. Aduh saya ini utang banyak amat, udahlah kumpul 100 orang persoalannya sama. Itu mau penyakit internasional kalau persoalan ekonomi. Nah solusinya apa Pak Kiai? Ya solusi tadi. Bagaimana lagi? Kalau kita tidak memperkuat keimanan kita dan memperkuat rasa syukur kita. Yang ketiga, zikrullahnya diperkuat. Di mana aja Bapak ada, ya, dimanapun kita berada, fadkuruni adkurkum, ingatlah kepada Allah, sehingga Allah akan ingat kepada kita dimanapun kita berada. Dan jangan lupa di akhir zaman di antara zikrullah itu perbanyak sholawat. Sholawat akan membuat kita bahagia, membuat ketenangan batin, dan insya Allah bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Kita nyambung Pak di